Aku janda dari umur 20 tahun. Ah, Serius, Li? wait, Iya. 20 tahun Dari sudah 20 janda. tahun. Oke, Dan sekarang anak gue 4 tahun umur gue. oh anak udah 4 tahun. Satu ya, anaknya cowok ya. Satu yang kelihatan. Oke, yang kelihatan. Emang ada yang kelihatan? Gimana ada yang kelihatan maksudnya? Oke, selamat datang dan kembali lagi kepada podcast kita Yoi. berdua. Untuk teman-teman podcast, kita bawa bintang tamu, narasumber. Ya, ini sepertinya agak menarik pembahasannya karena ngebahas apa, Mas? Ini masa membahas lalu kayaknya. enggak. Sekarang kita ngebahas masalah status. Status, oke. Status palsu ya. Yoi. Ya, Coba jadi- diperkenalkan dulu untuk narasumber kita kali ini. Ya, boleh lu kenalan diri. Oke, Nama nama kamu gue siapa? Rizka. Ya. Gue dari Ciamis. Ya. Pedangdut, ciamis sekali. Usia berapa? Usia 23. Usia 23. Status apa? Status apa? Statusnya Mm-mm. Bisikin aja, bisikin. jendis. Oke, jendis. Oh, Jendis men. menis. Oke, sebentar. Lu kalau denger jendis tuh apa nih hal-hal yang spontan Jangan lu jendis pikirin? deh, jangan jendis deh. Oke, apa tuh? Single mom gitu Oh, biar lebih single indah mom. ada dengernya. Oke, single mom ya. Tapi emang bukan mom itu emang single ya? Maksudnya nggak mungkin ada double mom kan? Ada kalau punya ibu tiri. Atau poligami? Ya poligami atau gitu? poliandri Iya, juga iya. bisa. Waduh, ngerti dah gua tuh apa. Nah, iya. lanjut. Langsung aja nih ke pertanyaannya nih. Ya. Nah, sekarang kan statusnya Rizka ini. Rizka kan bener ya? Oh betul. Iya, sekarang namanya. EKE ayam. Iya nggak sih? Apaan sih? Iya, Alias. Oh, alias. Alias. Aduh, ngakak Iya, banget, iya, ngakak oke, banget oke, sumpah. oke. Nah, Jangan dong. Rizka atau Rizka, oke, Iya, Rizka. iya. Rizka ini kan berstatus sebagai single mom Oke, atau single ya. yang Yang halus kita lah. yang kita kenal sebagai Jendis. janda. Ya, Hmm, jendis. Oke. Oke. Terus Lanjut. Gimana sih suka dukanya tuh sebagai berstatus janda? suka dukanya ya. Di usia 20? 23. Oh, Ini 23. cukup muda loh ya. Cukup muda. No, teman-teman. no, no, Usia no, no. 20 berapa? Aku janda dari umur 20 tahun. Ah, Serius, Li? Iya. wait, kan 20 tahun Dari sudah 20 janda. tahun. Oke, Dan sekarang anak gue 4 tahun umur gue. oh anak udah 4 tahun. Satu ya, anaknya cowok ya. Satu yang kelihatan. Oke, yang kelihatan. Emang ada yang kelihatan? Gimana ada yang kelihatan maksudnya? Yang jadi ya, Li? Iya bisa ya. Udah lanjut aja. Oh, iya, ya. oke. Terus terus Gimana? gini. Oke, berarti jandanya di usia 20 tahun ya. di Berarti 20 tahun. nikahnya usia berapa? Nikahnya umur 19. Nikah di usia 19, begitu nikah berarti langsung alhamdulillah langsung ngisi gitu. Iya. Heeh. Terus nggak lama kandas gitu. Oh, kan oke lah udah dangdut ya. Kayak sebenarnya apa ya, suka dukanya itu banyak banget. Tapi mungkin kita jelasin secara singkatnya aja. Gimana tuh? Dukanya ya mungkin dipandang orang tuh sebelah mata gitu. Oke. Padahal dia kan nggak tahu yang sesungguhnya itu seperti apa. Gitu. Dalam arti orang oh dia janda nih, mungkin dianya kali nggak bener gitu. Ada aja Kadang pandangan begitu, negatif kadang yang kayak begitu, gitu. ya. Padahal kan dia nggak tahu dalamnya seperti apa yang gue jalanin, yang gue laluin gitu. Oke. Terus sukanya itu ya gue bisa bebas dalam arti gue istirahat dulu, istirahat ngurus rumah tangga, ngurus suami, gue harus bangun pagi, masakin suami gitu. Sebentar. Kalaupun lu bilang istirahat ya, dalam jangka waktu yang ada setahun nggak kemarin Apa tuh setahun? menikahnya? Ya kurang lebih segitu. Ya masa kamu cuma belum ada setahun udah istirahat sih minta? Aku nggak minta Oh istirahat. nggak minta. Tapi Keadaan yang membuat iya, jalannya sudah seperti itu gitu. Jadi dibawa happy aja. Bener nggak? Berarti dukanya itu paling suka dipandang sebelah mata sama Betul, orang itu dukanya lain. sih sama Atau- bobo sendiri. Oh gitu. sama siapa? Sama bobo sendiri. Lo sendiri. Kasihan ya. Aku oke. mau oh enggak bukan lagunya. Oke, next question. Kalau misalnya waktu itu nikah di usia 19 tahun. 19. Berarti itu kira-kira 2 tahun setelah lulus sekolah. Sekolah. Iya, kurang lebih. 1 tahun ya? 1 tahun kita lulus 18 tahun kalau kurang lebih. Oh iya, 1 tahun lah. 18. Kurang lebih 1 tahun ya. Iya, kasih tahu. Itu sekarang pertanyaannya kenapa bisa memutuskan nikah muda? Gitu. Oke, sekarang gini. Pernikahan itu bukan pilihan, tapi Oke. takdir yang sudah ditakdirkan. Banyak orang memilih untuk menikah, tapi takdir mengatakan tidak. Maka batal lah pernikahan itu. Iya. Betul nggak? Betul sih. Jadi takdir gue memang sudah digariskan, oke gue nikah muda. Memang udah menjadi pilihan juga, karena gue mungkin udah terlalu siap banget ya. Siap dalam arti Siap gue pengen mental, siap siap. mental. Gue udah siap buat ngurus rumah tangga, ngurusin suami gue, ngurusin anak gitu. Udah siap bener-bener, tapi kenyataannya takdir lagi nih, balik Oke, lagi takdir. oke, Takdirnya lagi gue harus dipisahkan. Oh, ya udah, kita tinggal jalanin aja. Ya, Tapi bener. ternyata jalanannya kayak gini kan. Ya dia mau kayak gimana?
Dibawa happy aja. Oke, jadi intinya dibawa happy aja. Ya jadi gitu. Jadi kalau dihitung dari jarak 20 tahun nikah ya sampai sekarang 23. Udah berapa lama berarti? Dari Tiga ya? 19 dong. 19 sampai 22 3 tahun kurang lebih gitu. 23. Aduh, berat sih ya bro jalan kayak gitu ya. Lu bisa berbagi tips nggak atau apa? Itu lu apa yang paling berat dari diri lu? Apalagi lu ngurus anak. Dari umur 0 gue masih inget banget sampai besar. Heeh. Itu bagaimana suka dukanya? Ngurus anak Yang sendirian beratnya ya. itu Berat apa? banget. Soalnya ngurus anak sendirian kan. Menurut gue nggak ada yang berat. Nggak ada yang berat. Nggak ada. Karena gue kenapa? jalaninnya ikhlas dan ya happy aja gitu. Jangan dibawa terpuruk, jangan dibawa berlarut-larut. Karena juga apa ya? Terutama keluarga sih yang Keluarga mensupport sih, banget support ya banget. kan, orang-orang terdekat Oke. tentunya. Tante-tante gue juga ya pokoknya support lah. Kadang kita mikir gini ya, oke lu jalanin hidup sendiri, hidupin anak sendiri gitu ya. Ada orang yang berpandang-pandangan banyak-banyak nih, misalnya ada katakanlah orang mengatakan lu single mom yang hebat, tapi kan mungkin juga ada yang berpikir ataupun gimana sih ya. Seperti itu ibaratnya. Nah, lu tuh menanggepin hal-hal yang negatif, misalnya janda itu kan tadi banyak hal negatifnya gitu ya, yang dipandang sama orang. Kalau menurut lu apa sih? Bodo amat. Udah amat. Iya, jalanin hidup gue gitu kan. Gue menjalani, gue yang merasakan. Gue sedih ya gue sendiri, gue senang gue sendiri. Jadi lo tahu apa, lo nggak tahu apa. Oke. Jadi ya ini hidup gue. Pokoknya terserah lo mau ngomong apapun, itu mulut-mulut lo. Ya, Gitu. oke. Gue nggak punya banyak tangan buat nutup mulut lo, tapi gue punya satu tangan buat nutup telinga gue. Gue tutup kuping aja, bodo Oh, iya, amat. oke, Bye gitu. Oke, masuk akal. Jadi balik lagi nih dari tadi kan dukanya itu kan paling diomongin sama orang. Ya. Nah, itu dari sudut pandang lu menanggapi itu semua gimana? Maksudnya gimana? Jadi pandangan orang-orang di sekitar tentang status lu yang sekarang gimana? Mereka menanggapi atau mungkin nyinyir kayak dia janda gitu-gitu, jangan deketin, ada aja hati-hati, jangan terlalu dekat sama dia gitu. Ada. Jadi gini ya, Mm-mm. maksudnya karena waktu itu gue masih kerja freelance, Oke, ya Fatur ya, freelance, tahu. kerja freelance yang mengharuskan gue ke luar kota. Iya. Oke. Jadi mau nggak mau, gue nggak mau ngerepotin orang tua gue, Mm-mm. maka gue pakai pembantu lah untuk ngurusin anak gue. Oke. Ada tetangga ngomong, dia nggak mau ngurusin anak tuh, mungkin stres kali gara-gara cerai sama suaminya. Oh my god, gila kan? Gila nggak orang-orang ngomong kayak gitu? buat tetangga gitu sih ya. Iya kaget banget sebenarnya, kaget. Gue pengen samperin sebenarnya. Waduh. Pengen jangan banget ya. nyamperin, gue pengen tabok mulutnya. Tapi Tabok. nyokap gue selalu nahan. Jangan kak, jangan. Tahan gitu, sabar. Aduh, ini kalau nggak istrinya yang gue tegur, suaminya yang gue tegur. Oh gitu. Pak bisa ngajarin istrinya nggak nih, jangan gosip mulu di tukang sayur masalahnya. Oh, sayur komplek gitu ya. Dasar Iya, ya. yang Iya, ngaduin, ajar berarti ya. yang ngaduin pembantu gue. Pengen denger. Pembantu gue yang ngaduin. Tapi bodo amat juga sekarang. Sekarang intinya bodo amat lah ya. Iya, Iya, bodo nggak amat. peduli ya. I don't care aja. Ya kayak ibaratnya lo gua gitu. Iya gitu. Oke. Gue yang seneng, gue yang sedih, gue sendiri yang ngerasain. Lo Benar. apa? Lo nggak tahu apa-apa? Lo kasihan deh lo. Bener-bener. Jadi next question, lalu setelah lama sekian menjanda gitu ya, apa nggak kepengen nih atau sedang mencari lagi pendamping hidup gitu? Misalnya lu kan udah berapa lama nih? Udah 4 tahun ya? 4 tahun 3 menjanda apa kan? sih? Iya 4 ya. Iya jalan 4 lah. Jalan 4 lu nggak kepengen cari pengganti gitu? Apakah lu masih belum menemukan sosok yang idaman lu atau yang lu masih belum melupakan sama yang lama atau gimana? Astagfirullah. Tidak, kalau itu nggak banget ya. Kalau Oh gue gitu, berarti lu udah ibaratnya kan say no to. itu move on banget. Gitu ya. 100% bahkan 1000% gue mau. Jadi kalau ditanya kenapa lu nggak nikah sekarang, nggak mau nikah dekat, bukan karena lu masih Oh, tidak. menyayangi yang sama yang lama, enggak? Enggak banget Oh, deh, justru nggak Batur. begitu ya? Enggak, bukan gitu. Pertanyaannya sebenarnya bagus juga sih. Hmm. Tapi kan balik lagi ke paling di atas. Iya sih. Bener nggak? Kalau udah takdir ya. Nyari pacar kan gampang. Bener. Tapi nyari jodoh kita kemana? Iya benar. Iya nggak? Iya sih. Fatur, gue mau nikah sama lu, gue gak mau tahu. Iya. Besok kita harus nikah. Oke. Tapi Allah nggak menjodohkan kita, nggak Iya, akan kita nikah. Walaupun kita nikah, jodoh kita cuma sebentar. Walaupun gua mau gitu ya. Iya. Tapi Tuhan nggak mau gitu ya. Beda kehendak ya, beda kehendak. Ya kan beda kehendak kan. Iya. Jadi kok dibilang mencari sih Mhm. enggak. Dibilang pengen, Iya. tapi pengen. Iya. Jadi gimana tuh maksudnya? Jadi, Dibilang pengen, biar tapi mengalir pengen. apa adanya Sebentar, aja. Dibilang pengen tapi pengen. Ini maksudnya bro. Maksudnya tuh Dibilang dibilang pengen mencari. menikah ya menikah. Oke. Mencari ya mencari gitu. Oke, gitu. Tapi Jadi ya, gimana tuh? Tapi gimana? Iya. Kalau lebih Paling menunggu waktu. ya waktu Iya, dong. menunggu waktu aja sih sebenarnya.
Jadi kembali kayak gue lah, gue juga ibaratnya pengen mencari sesuatu yang pengen nikah langsung gitu ya. Sabar Tur, sabar. Tapi ya gimana? Iya. Susah juga kan, nggak mudah nyari pasangan, betul ya? Nggak mudah. Kalaupun emang kita mau sama dia terus dia oke gitu ya, kan belum tentu. Kalau bukan jodohnya Tuhan, nanti bisa dipisahkan. Betul. Bener-bener. Ya itulah. Lanjut Mas. Oke, kalau selama ini yang menjadi godaan lu sebagai seorang janda itu apa? Godaan ya? Godaan apa nih? Ya, entah godaan apapun. Godaan. Maksudnya Godaannya banyak godaannya apa gitu ketika lu pengen apa, godaannya apa gitu loh. Mungkin di saat lu melangkah keluar rumah terus ada Iya. godaan apa atau gimana, atau yang mungkin lu di saat lu keluar rumah terus lu melihat ibaratnya keluarga muda ya, terus harmoni sama suaminya gitu, gimana? Godaan sebenarnya lebih ke gitu. apa ya? Bukan godaan itu sih, Bu. Apa tuh? Itu bukan godaan. Bukan Iri godaan. kayaknya. Iri ya? Yang lain bahagia Iri. gitu ya. Iri ya? Aduh, gue Itu belum. rasa iri ya? Oke. Iri, enggak. Enggak, godaannya tuh gini. Godaannya apa sih? Saat misalnya ada acara gitu kan, gue diundang ke suatu acara, terus mereka tahu gue single mom, Ya. sedangkan mereka melihat namanya laki-laki kan, Iya. wah single mom nih, bisa nih gitu. Oh. Pikir dia gitu. Padahal status dia tuh sudah berumah tangga. Oh gitu. Banyak biasa Misalkan, gitu ya. biasanya seperti itu kan godaannya, Oke. laki-laki yang sudah berumah tangga. Hmm. Karena gue juga pernah ketipu gitu. Oh. Pernah ketipu, itu menjadi sebuah godaan kan kalau misalkan kenal sama cowok ternyata dia sudah berkeluarga, Iya, sedangkan iya. udah main hati, itu sebuah godaan nggak? Iya. Oh, Gimana gitu. caranya? Kita harus memiliki dengan bertahan menjadi yang kedua atau kita hancurkan keluarga? Berat banget ya. Jahat ya? Pelakor. Godaan kan? Iya, Namanya benar. Iya, itu itu namanya benar-benar godaan. Bener Godaan. sih, hancur. Apa tadi Bang? Keren juga sih bahasa ini, men. Apa? Bertahan untuk menjadi yang kedua atau kita Hancur ini ya. Hancurkan. Oke, oke. Tapi kalau dia cukup jelas. kalau dia banyak hepeng, hancurkan aja ya. Iya iya dong. jahat namanya, jahat. julid. Oke, sekarang gue mau nanya nih, kan banyak banget yang bilang, emang apa bener janda itu Nih. lebih berpengalaman Sekarang gini, Oke. Berpengalaman. ketimbang gadis ya? oke. Gue jelasin nih pengalaman iya, atau enggaknya. Oke. Iya, oke. Ini rada serius, rada lu gerah banget sih nih. Iya, Keren bahasa ya? gila. Gerah banget ya. Asalnya dia. Pengalaman Mm-mm. enggaknya seseorang itu Hmm. bukan karena dia pernah menikah atau belum. Oh gitu. Yang harus kalian tahu, pengalaman yang dimaksud ini tuh bukan pengalaman yang gini-gini juga ya. Iya. Maksudnya itu pengalaman seseorang itu bukan berarti dari dia sudah menikah atau belum, Oke. tapi dari perjalanan hidup. Ngerti nggak? Jadi kalau ulang lagi ya, jadi kalau misalnya teman-teman nih ditanya biasa kan janda itu berpengalaman gitu ya. Banyak yang bilang janda itu berpengalaman, tapi ternyata bukan dari statusnya untuk pengalaman itu ya. Bukan karena statusnya dia sudah pernah menikah terus dia jadi berpengalaman, enggak juga. Bahkan yang gadis aja wow lebih buas daripada jendes. Tunggu, karena kita belum spesifik bicara pengalaman nih. Pengalaman apa sih maksudnya? Ya Iya. mungkin pengalaman apa enggak ya? Iya, Kalian tanya pengalaman sih. apa gitu. Iya juga sih kita Coba ya. kalian tuh Itu kan aduh, pengalaman ambigu beneran. ya, ambigu nih kata-kata Ambigu nih. nih. Jadi lebih ke pengalaman hidup aja sih. Jadi kayak Jangan Oke, salah ya. pengalaman hidup. pengalaman itu kayak ibaratnya mengurus rumah tangga mungkin lebih berpengalaman. Ya, itu gitu maksudnya. kan. Terus pengalaman ngurus anak mungkin ya. Iya, iya. Bukan yang lain-lain. Enggak juga. Enggak Kan juga. gue bilang, kembali lagi pada pengalaman itu bukan karena dia sudah menikah atau belum, tapi karena memang perjalanan. Contohnya ya, zaman sekarang banyak kok yang masih belum menikah, masih gadis, tinggal serumah sama pacarnya, dia ngekos bareng satu apartemen. Iya juga. Apakah Oke. itu bukan menjadi suatu pengalaman? Betul. Nantinya, Iya sih. bener gak? Betul. Terus dia punya keponakan yang dia urusin, kan sama aja ngurus anak, itu sebagai pengalaman juga. Jadi bukan karena janda atau enggak yang berpengalaman, yang gadis juga banyak yang lebih buas, serem. Ya kan, bener Fatur? Benar. Jadi ada sedikit pertanyaan lagi nih. Setelah kamu mengalami kegagalan dalam rumah tangga, pasti kamu melihat atau memilih calon pendamping hidup kamu yang seperti apa kriterianya. Jadi gini nih, gimana Mas? Setelah lu gagal nih, oke mungkin sama kriteria yang lama. Nah ini kan ibaratnya lu pengen nikah lagi deh ya. Kriterianya seperti apa? Apakah sama seperti yang kemarin atau mau cari yang lain nih? Karena kan mungkin kemarin kriteria lu banget, tapi kan ketipu. Ya kan? Emang jatuhnya ketipu. Tetap ketipu atuh. Enggak. Iya. Iya boleh lah dikatakan seperti itu, tapi Ketipu. jangan gede-gede ngomong ketipu yang enak, Oh, ada gitu. tetangga sebelah nanti denger. Oke. Iya, jadi bagaimana caranya nih? Ibaratnya kalau dibilang kriteria, dia juga kriteria lu, makanya Mencari kan mau menjadi suami istri dia. Kriteria calon pengganti. Enggak, gue sih nyari nggak macem-macem ya. Terutama gue nyarinya tuh yang bertanggung jawab. Dari Tanggung dulu jawab ya. aja cukup emang. Enggak, maksudnya Oke. dari dulu gue tuh nggak pernah nyari cowok yang harus kaya, harus ganteng, Ah. harus begini begitu enggak. Mantan gue jelek-jelek jujur aja.
Oh iya. Tapi mau. Apaan tuh? Apaan tuh? Oh enggak, usah baik-baik Oke, gitu. oh Walaupun gitu. jelek tapi baik-baik bertanggung jawab. Jadi gini, cari cowok tuh yang simpel aja, intinya dia mau bertanggung jawab. Mau dia gimana pun, tapi dia tetap bertanggung jawab, berarti dia mengerti agama dong. Iyalah, jelas. Tanggung jawab ngerti agama. Oh iya bisa juga sih Iya korelasinya kan? masuk. Ya terutama sih satu yang ngerti agama. Jadi kalau dia mau macam-macam, dia tahu agamanya itu mengajarkan seperti apa gitu. Jadi intinya cuma nyari yang bertanggung jawab aja. Mau gimana pun orang itu yang penting bertanggung jawab. Jadi kayak terserah deh lo mau gimana, yang penting tanggung jawab nafkahin gue. Iya, nafkahin ya, cukup segala hal ya. Yang penting kan lo tahu gue, yang penting kan nyalon. Ya, nyalon apa maksudnya? Oh nyalon ini. Iya, Fatur mah pakai paham dah iya, gitu. bener. Nyalon perawatan itu Itu sih yang pakai penting. duit dong lu ya. Iya bisa deh. Nggak bisa cuma pakai dikatakan cinta seperti ya. itu. Iya, bener. Nggak bisa, tapi ya kalau udah cinta gimana ya? Ya udahlah, pokoknya udah jangan dibahas, yang lain aja yuk. Oke. Gue mau nanya, mungkin gue apa lu nih? Kayaknya ini pertanyaannya oke sih kalau kita nanya, lu nanya jangan terlalu gini ya, tanyanya agak sedikit gimana gitu ya. Serius agak sih. Ini soalnya udah malam, jadinya bahasnya udah mulai Oh, gitu. oke. Jadi gini, oke kan lu jangan gimana sih ngomongnya ya? Jandes ya, oke lu Jandes. jandes. Jandangan bukan sih? Udah jandis, Oh, jandis, manis, gimana, oh? sembarangan kamu. Oh gitu, jendis, jendis. janda manis. Oke, baik. Oke, nah jadi pertanyaan satu nih. Ibaratnya kan lu ada sebuah kebutuhan tuh di mana ya ibaratnya apa yang namanya menikah ya. Yoi. Apalagi sudah pernah melakukan dengan mantan gitu ya. Ada nggak sih rasa kebutuhan yang timbul kadang-kadang atau kalau malam lagi sendirian timbul gitu. Kepengen. Oh gitu, itu pernah sih gue alamin, pernah gitu. Udah. Jangan dong, gue juga mau. Apa aja. Kamu mau jadi kita mau jadi. Udah gila. Ah, jadi kita. Jadi gini, momen itu pasti bakal dirasain sama semua orang. Jelas. Intinya mau yang udah nikah atau belum, dia sudah pernah melakukan hubungan intim gitu, pasti dia akan merasakan seperti itu. Tapi nggak ada lawan. Kalau gue sih nggak tahu kenapa tiba-tiba gue langsung nengok muka anak gue, gitu langsung. Itu langsung hilang sendiri. Oke. Kok bisa sih? Gimana maksudnya? Jadi gini, gue nanganinnya sih dengan cara itu ya. Gue liat muka anak gue tarik nafas, udah hilang gitu. Oh. Jadi simpelnya sih Gue gitu. ngerti sih maknanya apa ngeliat anak langsung hilang. Oh jadi ibaratnya tuh Oke, kayak gimana ya? Ya Gimana? nggak tahu juga sih gimana ya. Iya, karena lo gak pernah ngerasain itu, jadi gak tahu. Yang Iya, tahu bener cuma sih. gue, Iya ya kan. sih. Ngeliat anak aja jadi bawaannya, dibawa enjoy aja udah gitu. Oke. Jangan dipikir-pikirin Iya, banget atau stres jerawatan yang ada. Bener. Gue sih nggak masalah soal kayak gitu-gitu ya. Selagi obat jerawat tuh dijual di apotik manapun tersebar dengan harga murah, gampang ngatasin ya. Yang penting ada obat jerawat. Oke. Muka gue udah hancur sana kanan kiri nih jerawat. Masih banget, enggak sih? Udah diem-diem Fatur. Yuk lanjut. Gimana sih lo kan udah janda ini udah jalan 4 tahun nih. Mau? Ya mau 4 tahun. Iya, ya. jalan 4 Ya, tahun ya, 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 dong. ya, Ini oke. janda Gimana punya sih? kaki jalan-jalan ya kan. Jadi jalan 4 tahun. Ya, Oke. waktu kan nggak mungkin berhenti. Iya, Kalau berhenti bener. udah. Hmm, Ya kan? metong. Yoi, bagaimana cara lo ngebuka hati lo untuk orang lain gitu? Maksudnya untuk pengganti apa sih menemani Iya, hidup kesendirian lo? lo. Gitu ya, walaupun cuma pacaran Iya. gitu. Iya, gimana tuh? Ya sebenarnya susah gampang ya. Jadi nggak gila udah gampang banget sih nemuin gitu. Susah banget sih, enggak juga sebenarnya. Mengalir aja, terus intinya gini loh. Jangan jadiin itu sebuah jangan jadikan itu sebuah tekanan, tapi kalau kita mau cari teman di ke hal positif aja untuk jadi teman sharing dulu gitu. Oke. Kalau memang kita jalanin diajak ngobrolnya enak, nyambung, Iya. kita satu visi ya enggak. Yoi. Ya jalanin aja. Jadi jadiin teman aja, teman sharing gitu. Banyak ngobrol kan, gue orangnya seneng ngobrol ya. Jadi ngomong mulu gitu. Jadi ya buat teman sharing, jangan cuma pacaran yang cuma makan gitu-gitu ya kan. Jangan cuma makan, tapi ya itu ngobrol. Ngobrol-ngobrol jadi teman ya enggak. Jadi ngobrolin misalnya Fatur nih, jadi teman dekat gue. Fatur kuliahnya gimana gitu. Saya di kantor gimana. Jadi sama-sama sharing. Ya berarti jangan ngomongin janda juga ya. Kan ngomongin janda sebelah atau tetangga Iya, sama itu keterlaluan aja. banget tuh. Oh, itu Sama mah. aja, nyakitin juga dong. Gitu. Jadi intinya jangan jadiin sebuah beban, dibawa enjoy aja. Kalau mau nyari pasangan yang positif aja, jadiin teman sharing. Oke. Jadi lama-lama juga ngebuka sendiri. Nah, pertanyaan satu. Ada nggak orangnya yang saat ini sama lu gitu? Ibaratnya yang tadi lu ceritakan. Ada gitu. Ada lah. Ada arah mau nikah Ke nggak? jenjang pernikahan, Atau masih ada atau trauma masih- atau gimana atau nggak masih memang pilih-pilih atau hati-hati?
Kira-kira gimana? Hati-hati ya. Hati-hati banget ya. Kalau hati-hati sih Pasti iya ya, Pak. Gimana ya Tur ya? Aduh, apa yang Ganteng jelasinnya susah. gitu ya. Oke. Yang itu gue nggak bisa jawab. Intinya adalah seseorang yang ngisi hati gue. Oke. Ya gitu, pokoknya ada, jangan dibahas Iya, ya. bener. Oke. Takut salah ngomong yang jadi berantem, bukannya berantem. Lanjut. Oke nih lanjut nih. Pertanyaan sebenarnya pertanyaan biasa aja, maksudnya bukan biasa sih, bercandaan aja. Nih kriteria Oh, nih. ini jawab spontan. langsung. Enggak, belum. Belum Oke. situ ya. Belum. Nih kriteria janda lo itu maksudnya apa ya? Kok janda? Ketika gue suka misalnya gini, ketika gue ada janda yang harus gue pilih gitu ya. Nah. Yang janda yang harus gue pilih, yang mau nggak mau harus gue pilih gitu. Bukan. Nih Gimana? maksudnya nih kan ada Ini buat gue kan? bukan. Oh, Buat buat siapa? gua. Buat tetap narasumber lah. Oh, narasumber. Oh, buat Rizka ya. Yoi. Nah, ini kriteria sebetulnya janda ya. Nah, Kriteria janda kamu tuh apa sih? Maksudnya kayak ibaratnya ini cuma bercanda doang kan? Iya, gitu kan. Kayak masih misalnya ada lu, gitu ya? lu jalak, janda galak gitu kan. Atau jabi, janda biasa. Iya, Atau satu lagi jagat basi apa tuh? jagat basi apa tuh? Janda gatel, banyak aksi. Ada enggak semua sih. Janda gatel banyak aksi tau. Oh, iya, jagat basi apa tuh kira-kira? Aksinya kayak gimana dulu? Ya mungkin kayak ya nebar pesona gitu. Gini-gini lah tuh gitu. Di depan suami orang gitu. Oh, gila. Gitu. Atau gimana? Suami orang ya? Suami orang. Ya lebih baik suami orang sih daripada suami setan. Ya. Preman, Iya benar serem. juga. Enggak, kalau gue sih jadi jalak gue mah. Jalak ya? Jalak, janda galak. Janda galak. Gue termasuk galak sama laki. Oh gitu ya. Iya, gue tahu. Iya, gue Oh gitu. Galak. gue galak nggak? Galak sih kadang saat-saat aja ya, tapi kalau udah lemah ya lemah. Galaknya dalam arti gue tegas gitu. Oke. Jadi gue jalak ya. Ini dia mana? Jangan macam-macam. Oh jadi lo. jalak nih. Oke, ya udah. Oh Apalagi lagi. nih. Jauh-jauh nih. Oh, jauh-jauh. Galak. Gue Iya, tadi nggak ada apa-apa, jadi nggak ada apa-apa ya. Nah, kita berdua. Yoi. Kalau dia galak sama kita, Yo. sikat. Enggak. Gini enggak. sudah sikat ya. Oke nih jadi Ini dikat aja ya. ini ada sesi asik-asikan aja. Oke, jawab cepat ya. Oke nih jadi ada sesi asik-asikan aja nih. Nih jadi Asik banget dong. yoi sesi jawab cepat. Ya, jawab cepat. Apa Nih. tuh? Sebutin. 2 pertanyaan dari gue deh. Sisanya dilanjutin Fatur pertanyaannya. Aku belum nih. Cepet ya, gue jawabnya cepet ya. Iya harus jawab cepet dong. Oke, majuan gue di Oke. Oke. Au, Berondong atau lebih tua? lebih tua. Pacaran atau langsung nikah? Pacaran. Dress atau daster? Dress. Ukuran atau durasi? Durasi. Gak penting kayak ukuran tuh gak penting, yang penting tuh Durasi ya, oke. Itu nggak berfaedah sebenarnya ya. Kan buat Sebenarnya. asik-asikan aja. Oh iya, buat asik banget Ah, sebenarnya. Oke. Terus? Oke. Jadi ini untuk ada pesan-pesan dari sebutannya apa ya, Mama Muda. Mama muda. Jadi ini dia mau bagi pengalaman atau motivasi. Jadi kayak motivasi yang bisa kamu kasih ke orang lain supaya tidak mengalami kegagalan dalam merajut rumah tangga. Itu lu mungkin bisa kan ya menggambarkan. Mungkin karena kan lu memang sudah pernah melakukan rumah tangga gitu dan gagal. Mungkin lu bisa kasih tips bagaimana agar rumah tangga tidak rusak, tidak runtuh, tidak hancur. Gitu lah. Jadi gini, sebelum Silakan. langsung ya, Hmm. sebelum pikiran mau nikah gitu, Oke. lu harus punya bekal. Bekal ya. Biar nantinya lu nggak lapar. Kayak orang anak kecil Ya. Iya, butuh iya, bekal dong sebelum sekolah. Iya betul. iya. Nanti saat sekolah nanti lapar. Betul. Gimana nyari makanan lain dong? Susah. Ya, Keluar kelas kan jadinya. Oke. Gitu. Jadi kita harus punya bekal. Gimana sih nanti saat gue jadi istri tuh gue harus apa? Intinya kita harus tahu tanggung jawab sebagai istri, tugas sebagai istri. Begitupun suami. Benar. Gitu. Jadi kalau menurut gue banyak-banyak belajar lah sebelum menuju arah yang lebih serius pacaran nih untuk menuju rumah tangga. Karena nanti takutnya kalau kita belum matang banget, takutnya kan itu kan gagal. Gampang hancur. Tapi itu balik lagi ya kepada Pribadi pribadi masing-masing, bukan karena bekal juga sebenarnya. Situasi juga bisa. Iya, Ya benar. balik lagi tadi takdir gitu kan. Iya. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, Oke. lanjut. Jadi Eh, oke lu Mas. motivasi apa sih untuk ke generasi milenial terutama yang ingin niatan nikah muda? Oke. Mungkin lu ada motivasi untuk mereka? Motivasinya gini. Menikah di usia muda itu nggak ada yang salah.
Iya sih. Iya. Bener nggak? Iya, tergantung tadi lagi takdir ya. Iya. Saya menentukan. Ini sama sekali nggak ada yang salah. Mm-mm. Malah ini bagus banget gitu. Jadi mengurangi dosa-dosa ya kan, seks bebas, perzinahan iya. terutama Setuju. itu sebenarnya bagus banget. Dan juga gini loh, anak-anak muda sekarang memang jiwanya lagi menggebu banget buat nikah muda kan. Bener banget. Bener gak? Banyak kan Iya, yang pengen banyak. banget nikah muda, sedangkan dia tuh nggak tahu nanti dalamnya seperti apa. Jadi boleh nikah muda, tapi satu yang gue minta buat anak-anak yang pengen nikah muda, Mm-mm. jangan gedein egois. Oke, lanjut. Egois ya. Ego. Jadi saat perempuan memang kadang-kadang suka emosinya suka nggak kekontrol, Benar. apalagi yang labil. Yang cowok lebih parah kan. Jadi saat dua-duanya emosi ditimpah itu makin hancur. Iya. Jadi kalau gue saranin, kalau memang salah satu dari kalian nih pasangan muda yang mau nikah, tolong lebih melemah lah salah satu. Ya, Yang satu jadi lebih benar. dewasa, satu yang ibaratnya ya ini Yang masih dayomi gitu, kanak-kanak. dayomi. Satu jadi api, satu jadi air. Air. Oke. Begitupun sebaliknya kan. Mm-mm. Nanti saat ada api, ada air kan nanti bisa diadem gitu. Iya, Jangan dua-duanya jadi api. Karena yang gue lihat gayanya doang nih mau nikah muda, tapi saat emosi Pas jalanin kebun binatang keluar, Iya, iya. selokan keluar. Selokan. Selokan, isi selokan semua ada. Oh, Oke. iya, iya. Kan gapi gitu ya. Bukan julung-julung. Ada semua, sepiteng keluar semua gitu, Pak. Ya, kayak muka lu ya. Iya, maksudnya janganlah kayak gitu. Bener sih. Jadi ya harapannya sih anak muda saat ini ya ketika dia mau menikah muda mungkin pikirkan dulu gitu. Terus ya, tadi pesannya tuh poinnya harus ada air sama api. Jadi ketika ada satu permasalahan yang sebenarnya kecil permasalahannya, tapi kalau ketika tuh api sama api udah ketemu, Kebakaran. ya udah kebakaran. Sedangkan damkar jauh. Telepon juga dihubungin belum tentu macet. Macet. Sulit emang, Gitu. sulit. Orang-orang zaman sekarang pada nggak mau minggir masalah. Satu pertanyaan lagi nih lanjut nih. Ketika lu kalau misalnya lagi berantem sama mantan suami lu, ada orang tua yang terlibat nggak sih? Orang tua lu terlibat nggak? Apakah menengahkan atau apa sih namanya ibaratnya ya? Ibaratnya orang tua berterlibat campur apa gitu, enggak? ikut campur ya? campur nggak sih? Dan apakah sebaiknya orang tua itu ikut campur atau tidak? Nah, ini penting banget nih. Nah, penting nih. Ini sumpah, ini paling penting dari Orang tua nih, rumah oke. tangga. Pasang kupingnya. Langsung kuping. Oke. Ya. Ini hal yang paling penting banget buat orang yang berumah tangga. Jangan pernah libatkan sesuatu dengan orang tua. Oh gitu. Orang tua jangan kasih ikut campur dalam rumah tangga kita. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Jadi gini, misalkan Fatur kita suami istri, Iya betul. Oke. gue berantem sama Ya lo. udah gua anaknya deh. Iya lo anaknya. And I hope. Gue berantem sama lo. Iya. Terus gue ngadu ke orang tua gue. Oke. Orang tua gue marah dong sama lo. Heeh. Tapi belum ada 2 hari kita udah baikan. Oh iya. Dan orang tua gue Orang masih tua marah, masih? masih marah. Iya sih. Gitu. Dan itu bakalan berlanjut seperti itu. Jadi kalau bisa usahakan hal sekecil apapun orang tua jangan sampai tahu. Tetangga, teman jangan sampai tahu. Kita telan aja sendiri. Itulah suka dukanya rumah tangga. Iya betul. Jangan sampai tahu. Karena nanti ya gitulah. Iya benar. Dan jangan pernah menjelekan istri kepada siapapun, jangan pernah menjelekan ke suami siapapun karena itu dosa dan akan menjadi suatu bumerang untuk kita. Saat kita lagi adem ayem, ada aja omongan, ih suami lu kan pernah ngomong gini-gini ke gue, lu katanya gini. Begitupun sebaliknya, itu bikin hancur nggak? Makanya saat lagi emosi, tahan gitu. Iya. Lisan kita nih tahan, jangan sampai dia begitu-gitu. Sesuai Apalagi keluarga, berantem jangan sampai teriak-teriak kedengeran tetangga, orang tua tahu. Malu, nanti kalau kita udah sayang-sayangan lagi gimana? Kita sayang-sayangan lagi kan malu dilihat orang. Iya. Jangan terlalu barbar lah gitu kalau zaman Iya, sekarang mah barbar, barbar barbar. banget. Jangan mengumbar aib keluarga lah. Pasangan intinya Iya, jangan. Jadi buat istri ataupun yang manja ya, misalnya perempuan yang manja gitu, jangan apa-apa lari ke orang tua, jangan apa-apa lari ke orang tua. Nggak Karena boleh. itu nggak baik gitu ya. Nah, nggak baik. Itu sih. Jadi baiknya selesaikan masalah kamu sendiri bersama pasangan suami atau istri. Betul. Selesai. So tahu juga Fatur ya. Kan gue juga belum pernah ngerasain sih. Kalau jomblo beon dia. Dia jomblo mana lu mau nggak? Udah punya dia. Udah punya deh. Oke. Lu ada pertanyaan lagi nggak tambahan? Kayaknya dari gue cukup. Ya. Oke, gue juga cukup. Nanti mungkin kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya, itu bersama narasumber-narasumber yang berbeda, tapi tentang bahasan tentang rumah tangga Yoi. mungkin ya. Tetap ikutin channel kita. Karena masih ada banyak yang masih menunggu untuk datang ke sini untuk Yoi. kita wawancarai. Oke, closingnya gimana Mas? Closingnya langsung pakai jingle yang pakai suara aja kali ya? Oke. Tapi kalian seneng nggak mewawancarai aku? Oh, jadi Seneng dong. sangat senang banget karena apa? Senang. Karena tujuannya wawancara ini adalah bagaimana
banyak banget banyak banget pemikiran-pemikiran orang di luar sana yang menganggap janda itu hal yang negatif gitu. Padahal Benar. Ini aku Benar ya? bahas satu lagi ya. Oke, satu lagi. Gak apa-apa, durasi buat kamu doang sayang. Oke, bagus. Jadi janda atau enggaknya, Ya. ini apa sih, sebuah status? Ya, Ya. status. Hanya sebuah status kan? Social status. Janda ini hanya sebuah status. Ya. Rasanya sama. Oh iya, Tergantung. sama-sama. Kalau jandanya Arab gimana? Oh, itu mah ya Itu jangan aja. ditanya dah. Sama truk-truknya masuk. Soalnya gini banyak oknum juga dalam janda, ya nggak sih? Iya sih. Banyak oknum. jadi Jangan itulah intinya image-nya. jangan melihat sebelah mata lah gitu. Kan nggak tahu apa yang dari laluin. Tapi nih ya, satu lagi nih, jangan pernah ngomongin janda. Oke, kenapa? Nanti- Kenapa? Nanti lu jatuh cinta sama janda. Iya. Oke. Bener, bisa Apa sih, kayak ada? gitu. Bisa dong. Iya, bisa juga Bisa. sih. Terus jangan pernah ngomongin janda karena nanti suatu saat lo juga bakal jadi janda. Aduh, iya, jangan sampai gitu ya guys ya. Janda itu kan bukan kena cerai doang. Banyak hal. Kok lakinya mati, Ah, janda iya, juga. Tapi lebih sakit kayaknya, lebih sakit lebih mending janda ditinggal mati apa janda ditinggal Pergi. kawin? Jadi tinggal mati dong. Udah mati kan hidupnya udah selesai, udah sono lah. Oh, iya, Udah mati bener, ini. Bos itu yang sakit hati gitu ya. Gak sakit hati. Oke lah, jadi pembahasan kita seputar genders. Perjandaan. Nah, jadi sekali lagi gue tegasin, lu tuh kriteria janda apa? Jalak. Jalak ya, janda galak. Jadi nanti gue akan menghadirkan apa lagi sebutannya? Jagat basi gak? Jagat basi ya. Iya. Nanti gue akan hadirkan jagat basi. Jadi ini Boleh, yang boleh, salah satu boleh. gue bawain itu janda galak. Nanti gue akan bawa namanya janda apa tadi? Jagat basi. Jagat basi janda. Janda apa Gatel. tadi ya? Janda Banyak gatel banyak aksi. Yo, Oke, semuanya kita akhirin untuk video podcast kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan terhibur dengan podcast kita ya. Kita Yoi. ucapkan terima kasih. Like, comment, and subscribe. Thank you semuanya. Dadah. Bye. Bye.